Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ana Kurnia Putri. Rumah panggung ini di Kampung Serasan berusia lebih dari 100 tahun. Rumah panggung di Kampung Serasan sebagai salah satu identitas budaya Melayu di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sekarang ini rumah panggung sudah semakin berkurang, bahkan hampir punah karena lemahnya upaya pelestarian, padahal tradisi Melayu yang berasal dari nenek moyang masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Faktor utama berkurangnya rumah panggung ini adalah karena kita merasa rumah panggung ini kurang modern, bahkan kuno, dan lain sebagainya. Faktor lain sebagai penyebab berkurangnya rumah panggung ini karena sulitnya kayu untuk mengganti bagian rumah panggung yang rusak. Di Pulau Serasan, budaya Melayu masih digunakan sampai sekarang. Contohnya adalah bahasa sehari-hari yang masih menggunakan bahasa Melayu. Sayangnya, budaya Melayu dari sisi bahasa saja yang digunakan, tidak diimbangi pelestarian budaya dalam bentuk fisik seperti rumah panggung. Pagi minggu ini, saya mendatangi sebuah rumah yang usianya lebih dari 100 tahun di Pulau Serasan. Ikuti terus perjalanan saya di video ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya. Masuk. Kita kan naik. Panggil saja beliau dengan sebutan Mokhir. Mokhir adalah salah seorang ahli waris yang menjaga rumah ini, guys. Saya sangat senang melihat rumah ini, begitu bersih dan mengkilat. Meskipun usianya sudah 100 lebih tahun. Mak Mok berdua suami aja yang tinggal di sini. Yang bertiga dengan Om Topik ya. Keseharian deh. Kerja. Mak Mok, apa kerja Mak Mok seharian? Pun gitu nah. Dah istirahat. Jadi untuk sehari-hari ini pemasukannya Mak Mok? Kami ini beli kulkas. Oh, es batu ya. Bikin es batu. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, Makmu dengan keluarganya membuat es batu dan mengharapkan juga penghasilan dari hasil kelapa dan hasil buah-buahan ketika musimnya tiba. Pagi minggu ini saya menemui Mak Mokhir beserta keluarga untuk mengetahui sejarah bagaimana asal-usul dari rumah yang usianya lebih dari 100 tahun ini. Mokhir ini ada 4 bersaudara. Yang tinggal di Serasan ada 3. Dan yang satu lagi tinggalnya di Dumai. Mokhir tinggal di rumah ini bertiga, guys. Suaminya dan adiknya yang paling bungsu. Makmu hanya punya 1 orang anak, dan itu pun tidak tinggal di Serasan. Jadi Mak Mok nak rebus apa tuh? Air. Inilah rutinitas Makmu kesehariannya yang ditemani oleh suaminya. Saya juga melihat rumah ini di bagian belakangnya, guys. Saya senang sekali rumah ini begitu tertata rapi meskipun rumahnya sudah tua. Nuansa Melayu di kampung sangat terasa di rumah ini. Rumah kampung seperti ini akan selalu menjadi ingatan karena masa kecil dulu tinggalnya di rumah seperti ini. Dengan kesederhanaannya, terkadang membuat hati tersentuh, apalagi bagi seorang perantau. Mokhir dan keluarganya sangat menjaga rumah ini. Meskipun usianya tidak muda lagi, tapi mereka selalu membersihkan rumah ini. Terlihat dari rumahnya yang begitu mengkilat.
Makmo, nama benar Makmo siapa? Nama benar Makmo Jawahir. Jawahir, jadi panggilannya Mokhir ya. Mokhir. Jadi Ana nih kan rumah ini adalah rumah yang istilahnya mengandung sejarah penting ya Mak ya. Karena tuh Ana pengen tahu sejarahnya, siapa pendiri pertama rumah ini. Cuma kurang tahu. Sejak Atuk tuh tinggal memang dah ada rumah ini kan. Jadi siapa yang punya rumah ini Mak? Ya. Yang punya rumah ini Yang siapa? punya rumah ini Muhammad Hafiz, Muhammad Hafiz. anak dari Haji Abdurrahman yang disebut orang dulu Pak Tuan. Dia dulu tinggal di atas sana rumahnya. Oh, ada rumahnya di Ada atas ya, rumah yang di atasnya. disebut rumah darat ya. Yang disebut rumah darat. Jadi rumahnya masih ada ke Mama? Tak ada lagi, udah dibongkar. Karena tak ada yang mau diam di situ. Terus Mama untuk rumah ini kan Pak Muhammad Hafiz punya kemarinnya. Terus ini untuk ahli waris keluarga siapa yang diwariskan untuk di sini Mama? Apakah Tak ada, memang tak dikasih, tak dibagi. Dia orang tak mau nah. Terus apakah tidak ada dari pihak keluarga untuk membangun ulang untuk rumah ini? Sebenarnya memang ada, tapi maklumlah terbatas biaya lah. Ya. Jadi kalau dibangun apakah masih mau berbentuk seperti ini ataupun mau dirombak ulang? Oh, itu masih di apa istilahnya? Dirembuk lagi? Dirembuk lagi lah. Ya karena Ana lihat ada bocor, misalkan kalau hujan tuh bocor ya, Mama, ya. Atapnya ya Atapnya. yang paling ini. Jadi sebelumnya Mama bagian apa aja yang sudah diperbaiki oleh pihak keluarga? Kalau ini bocor Ganti atapnya. Dulu atapnya dari dulu memang atapnya seperti ini. Iya. Oh, memang ada dari dulu. Modelnya tuh ya. Ini baru nih karena udah ini lapuk diganti. Tapi bahan-bahan dari rumah ini dari belian ya? Dari belian semua. Mantasan-tahan. Dulu ada ini, ada loteng di atas nih. Dibikin kamar-kamar. Sekarang udah dirubah ya Mama ya? Sebenarnya sangat disayangkan kalau rumah ini dirubah bentuknya. Karena ini adalah salah satu bagian simbol cagar budaya Melayu yang ada di Pulau Serasan, yang insya Allah nantinya anak cucu kita pun masih bisa melihat rumah ini. Untuk menyelamatkan aset budaya yang ada di Pulau Serasan yang sudah tidak banyak lagi ini, saya sangat berharap campur tangan pemerintah setempat agar rumah panggung tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi bisa mendapatkan peran yang lebih luas, seperti penginapan budaya, rumah baca, maupun fungsi-fungsi lainnya yang masih berhubungan dengan budaya Melayu. Kebanyakan masyarakat sekarang menganggap rumah panggung ini tidak memiliki nilai ekonomi. Dan biaya perbaikan pun tidak sedikit. Makanya jarang sekali masyarakat sekarang mau membuat rumah panggung atau memperbaikinya. Akan tetapi kalau dijadikan penginapan semacam homestay, otomatis rumah panggung memiliki fungsi yang berkesinambungan. Nilai ekonomi berkesinambungan ini akan menjadi penyemangat masyarakat untuk melestarikan rumah panggung. Melihat kondisi rumah panggung yang usianya sudah 100 lebih tahun ini, jika rumah ini tidak diperbaiki atau dilestarikan, saya khawatir generasi kita selanjutnya tidak akan lagi menjumpai rumah panggung seperti ini. Rumah panggung ini sudah sangat condong sekali. Mungkin hanya menunggu waktu untuk runtuh. Beginilah saya melihat keadaan rumah panggung ini. Yang bagian depan ini sudah tidak bisa difungsikan lagi karena kondisinya yang sudah sangat lapuk. Terlalu banyak yang akan perlu diperbaiki dan memakan biaya tidak sedikit.
Itu sebabnya pihak keluarga belum bisa memperbaikinya. Apalagi kebanyakan keluarga berada di luar daerah, sehingga sulit untuk memperbaiki rumah ini. Sementara pihak ahli waris belum mau menyerahkan atau mewakafkan rumah ini kepada pihak pemerintah, karena pihak keluarga mau memperbaikinya sendiri. Dari tembaga nih. Apa ini? Ini kayaknya tuh. Sekarang udah tak ada lagi ya. Sekarang tak ada lagi. Nah, gini. Nah, bisa buka ini. Nah, ini tempat nariknya. Nah, Oh gitu. Jadi ini jadi bisa ulang. buka semua nih. Nah, sekarang dah habis dah. Iyalah. Melihat silsilah keluarga di dinding yang terpajang di dalam rumah ini, saya sangat tertarik akan hal ini. Ternyata keluarga ini cukup besar. Saking besarnya sehingga dibuatlah sebuah buku silsilah keturunan Haji Abdurrahman ini dengan peninggalan rumah yang ada di Pulau Serasan ini. Salah satu alasan pihak keluarga belum memberikan rumah ini kepada pihak pemerintah lantaran banyaknya anak cucu dari Haji Abdurrahman ini yang masih ada. Takutnya masih ada yang mau menunggui rumah ini dan memperbaikinya. Menurut saya, pemerintah tidak perlu membeli rumah panggung ini, tapi ahli warislah yang mengelolanya saja. Hanya saja kita berharap pemerintah bisa membantu penataan serta pelatihan manajemen sehingga menjadikan rumah panggung ini sebagai salah satu peninggalan budaya. Bisa saja pemerintah siap membantu, akan tetapi harus diimbangi dengan kemauan ahli waris untuk menjadikan rumah panggung ini sebagai aset budaya dan wisata. Kemauan dan kesadaran itulah kunci pelestarian rumah panggung, agar rumah panggung ini tidak punah dan tidak tinggal cerita bagi generasi selanjutnya. Sikap kebanggaan pada ahli waris yang masih memiliki warisan rumah panggung yang ada di Pulau Serasan harus ditanamkan. Karena sekarang ini masyarakat sudah tidak banyak lagi memiliki rumah panggung. Peran serta pemerintah memang sangat penting, tapi lebih penting lagi adalah diri kita sendiri. Dengan merasa bangga dengan rumah panggung dan tidak menganggap rumah panggung itu adalah kuno, karena ini adalah peninggalan nenek moyang yang harus dibanggakan. Jadi Mak Mo, ini siapa ya Mak Mo? Ini adik makmuk yang bungsu. Yang paling bungsu dari 4 beradik kan? Iya. Namanya siapa Mak Mo? Taufik. Taufik. Setahu saya Om Taufik ini memang sangat terkenal di Serasan ya Mak Mo ya. Semua orang penting lah, tak ada yang tak kenal. Panggil saja beliau Om Taufik. Beliau adalah saudara makmuk yang paling bungsu. Beliau punya kekurangan yaitu tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Usianya sekarang sudah mencapai 52 tahun. Sedangkan Mak Mohir ini sudah berusia 71 tahun. Saat saya berbicara dengan Mak Mo, beliau juga menceritakan beliau punya saudara 4 dan beliau sendiri anak yang nomor 4. Pekerjaan keseharian Om Taufik, kalau ada kapal, beliau menjadi buruh di kapal. Dan kalau ada musim buah, beliau menjaga buah-buahan yang akan dijual untuk kehidupan seharinya. Kalau saya pribadi mengatakan Om Taufik adalah orang yang sangat jenius. Meskipun banyak kekurangan, semua cerita dan berita tentang Serasan beliau tahu. Semua orang di Serasan kenal beliau. Bahkan saking canggihnya, beliau bisa menggunakan handphone Android guys, yang bisa beliau operasikan sendiri. Apalagi soal uang, beliau bisa banget untuk menghitungnya. Begitulah keistimewaan Om Taufik. Begitulah guys,
cerita di sebalik rumah yang lebih dari 100 tahun. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa menirukan pemerintah Kota Pontianak yang bisa merubah rumah adat Melayu Pontianak yang sudah sangat tua. Dengan kondisi seperti ini, mereka bangun kembali sehingga menjadi cagar budaya Kota Pontianak saat ini. Akan tetapi, rumah 100 tahun lebih di Pulau Serasan ini beda statusnya dengan Kota Pontianak tadi. Statusnya rumah ini masih dalam pegangan ahli waris keluarga yang belum diserahkan kepada pemerintah. Silahkan para penonton semuanya memberikan saran dan masukan untuk rumah ini agar rumah ini bisa kita lestarikan. Tak lapuk di panas, tak lekang di hujan, tak akan melayu hilang di bumi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.